Sebelum memulai, Ibu ingin menanyakan kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan langsung ke satu. Asna, Dwi Junia, Rahmat Raharja. Hadir Bu. Pada masuk semua ya. Hari ini kita akan memulai materi tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponennya, sudah itu ada mekanismenya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang komponen darah. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu darah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang ingin bertanya? Ingin menjawab? Ya sudah. Sekarang darah itu adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup yang berfungsinya itu mengirimkan zat, terus untuk mengangkut peredaran darah sebagai alat pertahanan tubuh juga. Terus ada yang tahu darah itu dialirkan dari mana ke mana? Saya Bu. Aliran darah itu dimulai dari tangan, mata, kepala, kaki, dan bagian tubuh lainnya Bu. Ya benar. Jadi darah itu pertama dialirkan melalui tangan dulu ya, baru sudah itu ke mata dan tubuh lainnya. Di sini kita akan membahas tentang komponen darah. Komponen darah itu dibagi menjadi dua, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Ada yang tahu pembagian sel darah itu ada berapa? Dua. Pembagian sel darah itu dibagi menjadi tiga. Ya benar. Yang pertama itu ada sel darah merah, yaitu eritrosit, dan sel darah putih itu leukosit, dan keping darah itu trombosit. Nah, di sini ada yang tahu nggak sel darah putih itu mengandung berapa sel sih dalam kandungan darahnya itu? Nggak tahu. Kan dibaca ya materinya. Belum Bu. Belum. Ya, darah itu mengandung 8.000 sel dalam darah putih. Lebih besar lagi sel darah merah. Tapi dalam sel darah merah itu bentuknya tidak tetap. Lebih tetapkan dia dalam sel darah putih. Jadi di sini Ibu ingin membagikan lembar materi ya, karena kan kita terbatas dengan LCD, jadi Ibu membagikan kalian lembar kerjanya. Kan lembar kerja sih lebih ke materi. Masih Bu. Nah, jadi tolong dibaca dulu itu materinya, dipahami. Jadi di sini kita akan belajar darah itu manfaatnya itu apa sih? Ada yang tahu manfaat darah itu apa? Manfaat darah itu apa sih gitu? Ya, lebih ke fungsinya sebagai manfaat darah itu apa? Ada yang tahu? Baik Bu, ingin menjawab yang saya ketahui, yang sudah ketahui dari peredaran darah adalah yaitu fungsi darah. Di mana fungsi darah yang saya ketahui ada dua, yaitu yang pertama sebagai alat pengangkut dan yang kedua sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsinya apa? Gak ada ya? Asna tahu? Nggak tahu Bu. Jadi darah itu yang pertama sebagai alat pengangkut, yang kedua sebagai pertahanan, dan yang ketiga pengatur suhu, dan yang keempat itu proses pembekuan darah. Jadi apabila kita luka di situ, fungsi darah itu yang akan menutup darah luka kita itu tadi. Tapi apabila pembuluh darah kita itu sudah
sudah rusak, darah itu tidak akan membeku kembali, pokoknya dari terluka, seperti halnya dengan diabetes. Di sini ibu akan menjelaskan tentang komponen darah. Tapi sebelum masuk ke komponen darah itu, ibu akan menyampaikan manfaatnya yang lebih spesifik. Jadi darah itu mengandung zat-zat dalam tubuh dengan bantuan pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh, sehingga tangan kita itu bisa bergerak, mata kita bisa bergerak, terus seluruhnya itu bisa bergerak itu karena darah. Tapi apabila darah kita itu tidak berjalan dengan baik, otomatis semua fungsi dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu tidak akan berjalan kan? Makanya darah itu penting untuk manusia. Coba kalian perhatikan pada halaman 28. Di situ kan ada komponen darah, ada gambar-gambar sel darah. Itu lebih tepatnya ke sel darah merah. Jadi di situ ada penyusun komponen darah. Ada yang tahu komponen darah itu apa? Komponen darah itu apa tadi? Kan ibu sudah jelaskan tadi komponen darah itu apa? Komponen darah itu ada dua. Ayo apa? Terus yang menjadi penyusun sel darah tadi apa? Ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, dan inti darah atau kromosit. Ya benar. Jadi ibu selanjutnya, kalian ini sudah bisa semua ternyata ya, udah dibaca ya? Semuanya bu. Berarti kalau ibu kasih itu sudah bisa ya jawabnya? Insyaallah bu. Kita akan membahas tentang sel, bagian-bagian sel. Sel darah merah itu terdapat hemoglobin. Jadi kalau misalkan kita lagi berdarah itu kan pasti dicek kan hemoglobinnya. Nah, hemoglobinnya normal itu berapa sih? Umur berapa? Umurnya itu 120 hari. Sel darah putih itu sama dengan sel darah merah berumur 120 hari. Cuman bedanya sel darah putih ini tidak terserap. Tapi kalau misalnya sel darah merah itu kan dia lebih kental. Jadi diserapnya itu lebih mudah. Dan di sel darah putih ini juga 1 milinya itu mengandung 8.000 sel dalam sel darah putih. Sebenarnya sel darah putih ini lebih komponennya itu lebih besar daripada sel darah putih. Nah, di sini ibu dilihat di lembar materinya itu ada macam jenis sel darah putih. Di situ ada monosit, ada eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Nah, di sini ada kemampuan sel darah putih. Jadi kemampuannya itu sel darah putih itu bisa menembus ke kapiler darah, juga bisa memakan kuman penyakit tadi. Jadi kan di dalam tubuh ini ada tuh penyakit-penyakit. Selain dari imunitas kita yang melawan, itu ada sel darah putih juga yang melawan untuk mencegah berkembang biaknya kuman-kuman dalam tubuh kita itu. Dan juga di leukosit ini ada pengangkut lemak. Ya, ada yang bisa dijelaskan kayak mana sistem pengangkutan lemak dalam leukosit? Belum tahu bu. Jadi pengangkutannya itu seperti ini. Kalau misalkan kalian sakit, itu kan kalian itu nggak langsung makan tuh. Kalian tuh nggak pengen makan, nggak pengen makan apapun, jadi kan kurus tuh. Jadi disitulah fungsi leukosit tadi
Ada yang tahu? Dibantu dalam ringan luka ya. Ya benar, tapi yang benar itu yang pertama luka. Kan bukan luka tuh. Terus kan trombositnya pecah. Oh iya benar. Terus ada yang bisa dijelasin lagi? Agak bisa dikencangkan suaranya. Jadi proses penutupan luka yang pertama saat kita terjadi luka, maka trombosit akan membentuk menjadi trombokinase. Nah, proses trombokinase ini dibantu oleh vitamin K ya, Bu? Iya benar. Dan ion? Dan ion C+. Ya. C+. Iya benar. Iya benar. Vitamin K dan ion C+, lalu berubah menjadi setelah menjadi trombokinase Fibrinogen. fibrinogen jadi fibrin atau benang-benang halus. Sudah itu baru lukanya tertutup. Ada yang bisa mengulanginya? Ada yang bisa mengulangi perkataan Amang tadi, penjelasan Amang? Ya jadi benar ya kata Rahmat tadi, luka itu kan trombositnya pecah, dia mengeluarkan trombokinase. Dari trombokinase tadi itu terbentuklah protombin. Protombin itu vitamin K dan ion Ca+. Dari trombin tadi itu membentuk lagi fibrinogen. Sudah membentuk fibrinogen menjadi fibrin, benang-benang halus, baru luka itu tadi tertutup. Tapi apabila keping darahnya itu sudah tidak berfungsi lagi, apa yang terjadi? Ya benar. Jadi selanjutnya yaitu ada plasma darah. Plasma darah. Ada yang tahu fungsi plasma darah itu apa? Selanjutnya, ayo, media. Plasma darah itu berperan mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa hasil metabolisme, antibodi dan lain-lainnya dulu. Mengandung apa? Plasma darah itu ada yang tahu? Cairan. Mengandung air. Iya cairan, tahu cairan itu apa namanya? Air. Oh gitu. Salah, bukan itu. Kalau itu darah, itu kandungan darah sebenarnya kan. Dia mengangkut CO2. Jadi di plasma darah itu dia mengandung fibrinogen, terus albumin dan globulin. Warnanya apa sih kalau plasma darah itu, ada yang tahu nggak? Plasma darah itu warnanya apa sih? Jadi plasma darah itu warnanya kuningan. Dia itu bisa dibilang orange atau kuning sih sebenarnya, tapi lebih ke kuning ya. Karena di situ dia darahnya bercampur. Bisa dilihat kan dari dalam lokasi saya tadi itu. Sabun. Ini ada dua. Nah, jadi ibu ini bertanya nih, ada pertanyaan. Sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah itu apa sih tadi? Trombosit. Ayo. Sel darah yang berfungsi sebagai Sebagai pembekuan darah. Trombosit. Tapi darah. Apa? Trombosit Bu. Ya, benar. Jadi minggu selanjutnya kita akan membahas tentang ini, tapi kita ini ya, apa namanya, lebih mendalami tentang komponen darah dulu. Jadi sel darah merah itu kan terbagi jadi 4 ya sebenarnya. Tapi dalam satu ini plasma darah ini lebih ke komponen darah. Sel darah merah itu kan fungsinya mengangkut karbon dan karbon dioksida. Nah, sel darah putih ini membunuh kuman. Keping darah tadi itu pembekuan darah kan. Nah, di sini kesimpulannya. Jadi terakhir ini kita akan membahas tentang sudah itu kesimpulan ya. Lebih ke apa ya? Jadi darah itu sebagai sumber terpenting ya itu dalam tubuh kita. Karena kan kalau misalnya kita darah itu nggak berfungsi,
bisa bergerak, tidak bisa apa ya? Ya nggak bisa apa ya, kayak lebih gimana gitu, nggak bakal bisa bergerak, beraktivitas gitu kan. Nah, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya sudah, jadi sekarang darah itu terdiri dari komponen darah dan mekanisme peredaran darah. Jadi komponen darah itu dibagi menjadi dua, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Jadi pada plasma darah itu berwarna kuning dan dia itu lebih penting sebenarnya daripada sel darah merah tadi. Terus juga pada sel-sel darah itu ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, dan pupil darah. Nah, kandungan atau komponen dalam plasma darah itu tadi apa coba? Fibrinogen, albumin, globulin. Nah, di sini juga ada fungsinya masing-masing. Sel darah merah tadi itu punya fungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih membunuh kuman. Terus pupil darah itu membentuk luka. Plasma darah itu berfungsi untuk apa sih? Plasma darah berfungsi untuk itu bisa jadi kayak hemoglobin mengikat oksigen, mengikat oksigen, jadi seperti itu sih ya. Nah, jadi di sini tuh kita sebelum kita menutup ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, paham sih Bu. Gini ya, kan kita ada dua pertemuan. Jadi untuk ini kita ada praktikumnya. Praktikumnya itu berbentuk 3 kelompok. Ya kan, dalam satu kelompok itu 3 orang. Ya kan? Ya Bu. Jadi ibu akan membagikan ke anak KPD, tapi ini dikerjakannya dalam di luar sekolah ya, di luar kelas, karena kan sekarang keadaannya tidak memungkinkan untuk berlama-lama di sekolah kan. Jadi sistemnya itu nanti akan gimana ya? Dia Bu. Ya, ada salah? Saya Bu, saran saya dalam tiap kelompok membuat tugasnya dengan mengirimkan video. Jadi mereka buat video dari rumah, lalu diupload ke Google Drive dan dikirim ke ibu. Jadi bisa diefisiensi. Ada yang keberatan nggak kalau misalkan sistemnya seperti itu? Beratan Bu. Ada teman saya tidak bisa Bu. Bagaimana Bu? Jadi sudah gini aja ya. Sistemnya itu kalian kerjakan di rumah. Sudah itu perwakilan salah satu dari kalian itu dipoto. Pasti kan kalian punya kan smartphone semua? Punya Bu. Ya udah, jadi dipoto, dikirim via pribadi dengan ibu ya. Siap Ibu. Jadi pembelajaran selanjutnya itu ada tentang mekanisme. Jadi di sini ibu sudah membuat apa namanya? Membuat media konvensional. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang mekanismenya itu melalui media ini, media konvensional. Kan pembelajaran itu nggak selalu tentang media modern kan? Jadi pasti kita akan menggunakan media konvensional. Mekanismenya itu ya ini. Jadi ibu singgung sedikit ya. Yang di sini alat konvensional itu yang ini paru-paru. Dari sini serambi kiri, ini bilik kiri, dan ini seluruh tubuhnya. Kenapa sih kok bisa itu tolak? Nah, di sini kan ada paru-paru ya, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan dan bilik kanan. Kenapa sih kok bisa ibu tolak di sini? Ada tahu nggak kenapa kok seluruh tubuhnya itu ada di tengah? Karena mungkin ada proses. Ya, jadi ini tuh akan kita bahas minggu depan ya. Lebih jelasnya itu kita akan bahas minggu depan. Oke ya.
sekarang persiapan untuk menutup pelajaran hari ini sudah selesai. Tolong dipimpin Rahmat doanya. Baik teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk anak kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Sekarang diboleh pulang. Terima kasih Bu.